Saya Yofi Purnama, NIM 19110089 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai stabilitas suatu obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu obat untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat, baik identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian. Dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan, sehingga mampu memberikan efek terapi yang baik dan menghindari efek toksik. Suatu sediaan obat yang dibuat utamanya dalam skala besar, yang melalui waktu penyimpanan yang panjang, diharapkan suatu ruangan daya tahan selama kurang lebih 5 tahun. Sediaan obat sebaiknya berjumlah 3 tahun dalam kasus yang kurang baik. Obat yang dibuat secara reseptur sebaiknya menunjukkan suatu stabilitas untuk sekurang-kurangnya beberapa bulan. Akan tetapi, preparat yang terakhir disusun dengan suatu pembatasan dari waktu penyimpanan. Kualitas dari suatu sediaan farmasi dapat diartikan sebagai berikut. Mengandung masing-masing bahan aktif seperti yang tertera pada etiket sediaan dalam batas spesifikasi yang sudah ditetapkan secara resmi, seperti farmakope. Mengandung jumlah bahan aktif yang sama antara suatu satuan dosis dengan satuan dosis berikutnya. Bebas dari zat asing, terjaga potensinya, ketersediaannya, terapeutik, dan penampilannya sampai saat digunakan oleh pasien. Pada saat digunakan, akan melepaskan bahan aktif untuk mencapai ketersediaan secara hayati. Secara umum, faktor-faktor yang dapat memengaruhi kestabilitasan suatu zat antara lain panas, cahaya, kelembapan, oksigen, pH, mikroorganisme, dan lain-lain. Jenis-jenis stabilitas menurut Farmakope Indonesia Jilid 4. Stabilitas kimia. Zat aktif yang mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan dalam spesifikasi. Stabilitas fisika. Mempertahankan sifat fisika awal termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Stabilitas mikroba, sterilisasi atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. Stabilitas terapi, efek terapi tidak berubah selama usia guna sediaan. Stabilitas taksonomi, tidak terjadi peningkatan bermakna dalam toksisitas selama usia guna. Cara penentuan order reaksi. Metode substitusi. Data yang terkumpul dari data pengambilan jalan suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Metode grafik plot. Data dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui order reaksi tersebut. Jika konsentrasi di pol tersebut P dan didapat garis lurus, reaksi tersebut adalah order 0. Metode paruh waktu. Dalam reaksi order 0, waktu paruh sebanding dengan konsentrasi awal A. Waktu paruh reaksi order pertama tidak tergantung pada A. Waktu paruh untuk order kedua, di mana A sama dengan B, sebanding dengan 1/A. Dari dalam satu order ketiga, di mana A sama dengan B sama dengan C, sebanding dengan 1/A kuadrat. Umumnya berhubungan antara hasil dari atas mempertahankan waktu paruh suatu reaksi dengan konsentrasi seluruh reaktan sama. Stabilitas farmaseutik bermakna luas. Interpretasi paling umum adalah stabilitas kimia untuk senyawa obat di dalam suatu sediaan. Kerja suatu obat yang diberikan sebagai tablet, kapsul, sirup, atau injeksi tidak hanya ditentukan oleh isi dari sediaan, tetapi juga oleh sifat farmaseutikanya, seperti disolusi, integrasi, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua aspek tersebut harus menjadi bagian dalam program uji stabilitas.
Proses penguraian obat. Reaksi oksidasi merupakan reaksi penguraian obat yang meliputi hilangnya suatu atom elektron negatif, radikal, atau elektron, penambahan suatu atom elektron negatif atau aradikal. Obat-obatan yang teroksidasi seperti asam askorbat, atralin, ergotamin, hidrokarbon, morfin, dan lain-lain. Reaksi hidrolisis, penguraian oleh air yang dapat dikatalisasi oleh ion hidrogen asam atau ion hidroksil basa. Reaksi fotolisis atau fotokimia, mekanismenya terbagi menjadi dua, yakni secara primer dan secara sekunder. Reaksi fotokimia primer terjadi bila molekul obat itu sendiri menyerap energi dari sumber radiasi. Reaksi fotokimia sekunder, energi dari sumber radiasi diserap oleh molekul-molekul zat tambahan dalam formulasi yang kemudian membagi energi yang meningkat ini kepada molekul obat sehingga terjadi penguraian obat. Monitoring stabilitas dalam suatu industri. Stabilitas berklinik, optimalitas, stabilitas dalam makanan, dan bentuk-bentuk lain untuk toksikologi. Stabilitas eksperimental. Stabilitas post-eksperimental. Prinsip dan proses laju. Kestabilan dan tak tercakup dalam proses umumnya adalah suatu yang menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat atau melalui hilangnya khasiat obat karena perubahan bentuk fisik dan kimia yang kurang diinginkan dari obat tersebut. Disolusi. Di sini yang dipertahankan terutama kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekuler. Proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi beberapa proses berkaitan dengan laju absorpsi obat ke dalam tubuh, laju distribusi obat dalam tubuh, dan laju pengeluaran obat setelah proses distribusi dengan berbagai faktor, seperti metabolisme, penyimpanan dalam organ tubuh lemak, dan melalui jalur-jalur pelepasan. Kerja obat pada tingkat molekuler obat dapat dibuat dalam bentuk yang tepat dengan menganggap timbulnya respon dari obat merupakan suatu proses laju. Tes uji kestabilitas obat. Tes daya tahan waktu panjang yang mengantarkan bahwa obat selama ruang waktu yang diminati disimpan di bawah persyaratan penyimpanan, baik suhu, cahaya, udara, dan kelembapan. Dituntut penyimpanan di dalam lemari pendingin atau ruangan pendingin, dan dalam jarak waktu yang cocok serta pada akhir percobaan dikontrol kandungan bahan obat atau nilai efektifnya, sifat mikrobiologis maupun sifat sensoris, dan keadaan galeniknya yang dapat dideteksi dengan metode fisika. Tes daya tahan dipercepat, dilakukan di bawah pembebanan panas. Dengan ini digunakan membuat peraturan kinetika reaksi, lagi pula penguraian dipelajari pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu ruang dan kemudian dieksperimentasi pada suhu penyimpanan. Waktu paruh suatu obat. Panas, asam, oksigen, cahaya, kelembapan, dan faktor-faktor lain dapat menyebabkan rusaknya obat. Mekanisme degradasi dapat disebabkan oleh pecahnya suatu ikatan, pergantian spesies, atau perpindahan atom-atom dan ion-ion jika dua molekul bertabrakan dalam tabung reaksi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi stabilitas sediaan farmasi tergantung pada profil sifat fisika dan kimia. Faktor utama lingkungan dapat menurunkan stabilitas, di antaranya temperatur yang tidak sesuai, cahaya, kelembapan, oksigen, dan mikroorganisme. Beberapa faktor lain juga memengaruhi stabilitas suatu obat adalah ukuran partikel, pH, kelarutan, dan bahan tambahan kimia. Sekian video dari saya dan terima kasih.